abrazado al dossier. Seguro que tenía pensado una salida. Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke, film kita kali ini berjudul Vermet's Room yang rilis tahun 2007, di mana bercerita tentang 4 orang matematikawan yang mendapat sebuah undangan rahasia untuk menuju ke suatu pertemuan, tapi terlebih dahulu mereka harus memecahkan soal di undangan tersebut. Akhirnya keempat orang ini pun bisa bertemu pada satu tempat. Pertemuan yang begitu tidak jelas sehingga membuat mereka menyadari ada sesuatu yang janggal dan tak ada waktu untuk bisa kembali lagi. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Galois yang memikat para wanita dengan mempertunjukkan kemampuannya dalam bidang matematika. Para perempuan itu memberikan angka acak lalu ditebak oleh Galois. Galois memberitahukan kepada para penggemarnya bahwa tanggal 20 Februari nanti ia akan mempresentasikan hasil temuannya tentang postulat Goldbach. Tiba-tiba seseorang memanggilnya, lalu Galois datang dengan terburu-buru dan dia melihat keadaan ruangannya yang kacau serta seluruh hasil temuannya yang dihancurkan. Dan film Vermet's Room pun dimulai. 4 bulan kemudian menampilkan 2 orang pria tua yang salah satu diantaranya adalah seorang penyuka teka-teki. Ia mendapat undangan yang isinya tentang rangkaian bilangan yang harus ia pecahkan dulu, barulah ia bisa menemukan alamatnya. Pada pertemuan itu, ia akan dipertemukan dengan para ilmuwan jenius lainnya. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang juga mendapat undangan yang sama. Ia bernama Pascal. Pascal hampir menyerah karena tak kunjung mendapat jawaban. Lalu, seorang petugas perpustakaan menyuruhnya untuk mengembalikan buku secara urut berdasarkan huruf. Pascal melihat ke arah teka-teki yang sudah ia sobek, lalu mengurutkannya dan akhirnya Pascal berhasil menemukan jawaban. Pascal kemudian pergi mengikuti petunjuk dari Vermet. Vermet berkata bahwa hanya ada 4 orang yang berhasil memecahkan teka-tekinya. Pascal diarahkan ke suatu tempat yang sangat gersang lalu menunggu kedatangan ketiga peserta lainnya. Peraturan dalam permainan ini adalah setiap peserta tidak diperbolehkan membawa handphone. Scene kemudian berpindah pada Hilbert yang mobilnya mengalami kerusakan. Ia melambai kepada seseorang yang ternyata adalah Galois dan kebetulan mereka menuju tempat tujuan yang sama. Di sisi lain, Pascal bertemu dengan peserta lain yang adalah seorang wanita bernama Oliva. Lalu tak lama kemudian datanglah Hilbert dan juga Galois. Mereka menunggu sampai pukul 19 tepat, setelah itu ada lampu mobil yang menyala dari seberang. Mereka mengira bahwa mobil itulah yang akan menjemput. Tapi ternyata Pascal menemukan perahu bertuliskan Pythagoras. Sesampainya di seberang sungai, terdapat mobil yang tak memiliki sopir, namun sudah ada handphone beserta GPS yang mengarahkan mereka menuju rumah besar tak berpenghuni. Tak sesuai ekspektasi, ternyata rumah itu kotor dan tak terawat lagi. Hanya ada satu ruangan yang terkesan mewah dan juga ada satu kekurangan, yaitu ketidakhadiran sang tuan rumah yaitu Vermet. Oliva memainkan piano yang ada, lalu Galois bertanya apakah di antara mereka ada yang tahu sesuatu tentang Vermet. Tapi tak satu pun yang tahu. Tiba-tiba pintu diketuk, lalu muncullah sang tuan rumah yaitu Vermet. Vermet meminta maaf karena datang terlambat, lalu mengajak tamunya untuk makan hidangan yang sudah disiapkan. Sembari makan, Vermet bertanya apa yang akan mereka pilih, bisa terbang atau menjadi tak terlihat. Oliva dan Galois menjawab bahwa mereka ingin terbang ke banyak tempat, sedangkan Hilbert memilih menjadi tidak terlihat. Vermet bertanya mengapa Hilbert mau menjadi tidak terlihat. Menjadi tidak terlihat identik dengan tindakan-tindakan buruk karena orang-orang biasanya melakukan kebaikan hanya untuk dilihat, sehingga tindakan yang tak terlihat sudah pasti adalah kejahatan.
Lalu Hilbert berkata bahwa ia tetap akan memilih menjadi tidak terlihat agar bisa melakukan kebaikan sehingga orang-orang tak perlu mengucapkan terima kasih padanya. Setelah makan malam selesai, Vermet tiba-tiba mendapat panggilan dari rumah sakit tempat anaknya dirawat. Vermet berkata ia harus pergi menemui anaknya, lalu meminta para ilmuwan yang tersisa untuk tetap melanjutkan permainan tanpa dirinya. Galois dan Oliva merasa ada yang janggal karena bagaimana bisa mereka bermain tanpa tuan rumah. Lalu Pascal melihat jaket Vermet yang ketinggalan, kemudian dengan cepat ia berlari memanggil Vermet untuk berhenti. Tapi Vermet tak mendengarkannya. Pascal melihat dompet milik Vermet dan juga foto putri Vermet. Setelah itu ia pun masuk ke ruangan lalu menunjukkan barang-barang milik Vermet yang tertinggal. Pascal kemudian mengambil alkohol lalu meminumnya. Tiba-tiba suara ponsel berbunyi yang tertanda bahwa teka-teki akan dimulai. Oliva membaca pertanyaan lalu Hilbert menulisnya di papan. Waktu yang diberikan kurang dari 1 menit. Ketika Hilbert, Oliva dan Galois bekerja sama mencari jawaban, Pascal malah dikejutkan karena tembok ruangan bergerak. Ia kemudian mendekati ketiga ilmuwan lalu menjelaskan jawaban yang benar dari teka-teki tersebut. Oliva mengirimkan jawabannya dan terbukti benar. Kemudian Pascal memberitahukan bahwa ruangan yang mereka tempati semakin menyusut. Galois pun segera membuka pintu, tapi tidak bisa. Lalu pertanyaan selanjutnya muncul. Mereka diberikan waktu 1 menit. Galois kemudian mencoba untuk mencari jawaban sendirian. Sedangkan Hilbert menemukan kertas yang berisi bahwa sang pemilik rumah telah membeli pipa hidrolik. Pascal membaca kertas itu lalu berkata bahwa Vermet selaku tuan rumah telah menjebak mereka semua. Vermet membeli 4 pipa hidrolik yang tersambung langsung dengan sistem PDA. Keempat pipa itulah yang menekan ruangan jika jawaban pada teka-teki tidak benar. Menurut perkiraan Pascal, ruangan itu akan menjadi seukuran lift dalam waktu 1 jam. Belum sempat menjawab soal, Galois berupaya menahan ruangan agar tidak bergerak. Pascal berkata bahwa usaha Galois adalah sia-sia belaka. Galois pun tak menghiraukannya. Ia tetap duduk menahan dinding, tetapi dinding itu seolah didorong dengan kuat sehingga ia pun terjatuh lalu frustasi karena tak mendapat solusi. Oliva kemudian bertanya mengapa Vermet ingin menjebak mereka. Lalu Pascal menjawab bahwa Vermet sebenarnya hanya ingin membunuh dirinya, sedangkan ketiga ilmuwan lainnya adalah tambahan saja. Beberapa bulan yang lalu, Pascal menabrak seorang gadis yang menyeberang jalan dalam keadaan gelap tanpa lampu lalu lintas. Pascal sempat menelpon ambulans, namun kemudian ia pergi meninggalkan gadis tersebut sendirian. Dan ternyata gadis yang ia tabrak adalah anak Vermet yang sedang koma di rumah sakit. Tiba-tiba Galois mendapat ide jawaban dari pertanyaan teka-teki itu. Namun jawabannya ternyata salah. Lalu Oliva memberikan jawaban lain dan berhasil. Hanya berselang beberapa detik pertanyaan kembali muncul. Lalu mereka semua pun berkumpul di depan papan tulis untuk menemukan jawaban yang tepat. Oliva tetap berfokus mencari jawaban, sedangkan para pria berusaha menyelamatkan lampu yang terhimpit dinding agar ruangan tidak redup. Setelah jawaban terkirim, Oliva berkata bahwa ia yakin masing-masing dari mereka juga melakukan kesalahan fatal, bukan hanya Pascal. Itulah sebabnya Vermet mengincar mereka semua. Scene kemudian berpindah pada Vermet yang mengisi bensin lalu pergi ke kasir untuk membayar. Namun ia kemudian tersadar bahwa dompetnya sudah tertinggal. Di sisi lain, Hilbert mengingat-ingat segala kesalahan yang telah diperbuat. Namun ia tak menemukan tindakannya yang merugikan orang lain. Begitu juga dengan Galois. Lalu Oliva meminta mereka untuk berkata jujur. Galois kemudian menceritakan 5 tahun yang lalu ia bekerja untuk memecahkan postulat Gold Badge. 3 minggu sebelum presentasi, seseorang masuk ke kamarnya dan menghancurkan segala hasil penelitiannya. Pascal membaca buku tentang para penemu terdahulu. Galois, Oliva, Pascal, dan Hilbert adalah nama yang sama persis seperti tokoh-tokoh dalam buku dan umur mereka meninggal sama dengan umur keempat ilmuwan sekarang. Tak ada waktu untuk berpikir karena soal lain terus bermunculan. Oliva terpaksa mencari jawaban sendirian, sedangkan para pria mencari cara untuk bisa menghambat pergerakan pipa. Galois menggambar sketsa yang memperkirakan bentuk ruangan, lalu menemukan satu cara yang mungkin bisa berguna, dan dengan segera mereka bertindak, yaitu menggunakan rak-rak buku.
Oliva berhasil menjawab dengan benar, namun hanya berselang beberapa detik, ia pun harus menjawab soal lain. Oliva lalu membacakan soal tersebut dan Galois berkata bahwa ia tahu jawabannya, namun ia melarang Oliva mengirim jawabannya karena mereka memerlukan waktu untuk menyusun buku-buku di antara rak yang sudah terhimpit oleh ruangan yang semakin menyempit. Es un problema clásico. No tenemos tiempo ahora para explicaciones. Oliva pun meletakkan ponsel di atas meja. Lalu ketika waktu sudah habis, dinding-dinding mulai bergerak lagi. Galois naik ke atas rak lalu menarik teman-temannya. Ruangan pun terus ditekan. Lalu Pascal menyuruh Oliva untuk mengirimkan jawaban. Namun mereka kehilangan handphonenya. Ketika mereka sedang mencari, Oliva menemukan surat milik Vermet yang berarti bahwa Vermet adalah tamu yang diundang dalam permainan tersebut. Oliva yakin bahwa Vermet bukanlah tuan rumah dan bahkan Vermet juga tidak mengenal Pascal yang telah menabrak anaknya. Di tengah perdebatan, Hilbert menemukan handphone yang hilang lalu mengirimkan jawaban. Scene kemudian berpindah pada Vermet yang berada di rumah sakit. Ia memohon pada resepsionis agar memperbolehkannya bertemu dengan sang putri. Namun karena dompet serta kartu identitasnya yang tertinggal, ia pun diusir dari sana. Sedangkan di sisi lain, keempat ilmuwan kini berdebat bukan untuk memecahkan soal, melainkan mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Oliva menceritakan kisahnya dengan Galois yang dulu pernah menjalin hubungan. Cerita Oliva membuat Galois marah, lalu Pascal menuduh Galoislah pelaku yang menjebak mereka demi balas dendam pada Oliva. Namun kemudian ia berpikir lagi lalu berkata bahwa pelaku sebenarnya adalah orang yang telah menelpon Vermet untuk pergi ke rumah sakit agar mereka mencurigainya sebagai pelaku. Namun saat itu Galois duduk di samping Pascal dan satu-satunya orang yang tidak berada di sana ketika Vermet menerima telepon adalah Hilbert. Pascal berusaha menelpon Vermet untuk meminta bantuannya, namun Hilbert berkata bahwa Vermet sudah mati. Scene kemudian berpindah pada Vermet yang berada di perjalanan untuk mengambil dompetnya yang tertinggal. Ia mendengar suara telepon lalu berusaha meraihnya. Tiba-tiba ia diberhentikan oleh polisi. Scene kemudian kembali berpindah di mana Hilbert mengaku bahwa dirinya lah yang sudah menjebak mereka semua. Hal ini dikarenakan dendam terhadap Galois karena sudah menggagalkan mimpinya dalam mempublikasikan penemuan tentang postulat Gold Badge. 35 tahun ia sudah bekerja mencari jawaban, tapi kemudian ia dikalahkan oleh Galois yang berhasil menemukan solusinya 10 hari sebelum dirinya. Hilbert berkata bahwa ia hampir saja bunuh diri karena frustasi. Maka ia memutuskan untuk mencari cara agar bisa bertemu dengan Galois secara langsung. Ia pun menciptakan ruangan tersebut untuk menantang kecerdasan Galois. Semua dari mereka ia korbankan termasuk Vermet. Hilbert kemudian meletakkan fosgen yaitu gas beracun di gesper sabuk pengamannya. Fosgen menyebabkan gangguan pernapasan selama 2 menit. Scene kemudian berpindah kembali pada Vermet yang berkendara dengan ditemani oleh polisi. Ia ditegur untuk memasang sabuk pengaman. Maka Vermet pun menuruti perintah polisi. Namun tak lama kemudian mobil itu melaju melewati jurang. Di sisi lain, Galois berkata bahwa semua ini salahnya. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa Galois tak pernah berhasil memecahkan postulat Gold Badge. Galois telah berbohong dan karena kebohongan itu semakin membesar, maka ia menghancurkan penemuannya yang tak berarti. Semua itu Galois lakukan demi mendapat perhatian dari Oliva yang sangat pintar. Hilbert kemudian menjadi terdiam. Setelah mendengar pengakuan Galois, itu artinya bahwa Hilbertlah orang pertama yang berhasil menemukan solusi postulat Gold Badge. Galois kemudian menampar Hilbert hingga ia pingsan. Ir abrazado al dossier. Seguro que tenía pensado una salida. Pascal lalu memutar otak karena ruangan yang semakin menyempit. Ia kemudian memukul dinding dan berhasil menciptakan celah yang sesuai dengan ukuran mereka. Oliva lebih dulu keluar, lalu disusul oleh Galois yang menyempatkan diri mengambil postulat Gold Badge milik Hilbert.
Giliran terakhir adalah Pascal. Ia mengalami kesulitan untuk keluar karena celananya yang tersangkut. Ia terpaksa melepas celana sehingga akhirnya ia pun berhasil keluar dengan selamat. Ketiga ilmuwan itu kemudian menyeberangi sungai tanpa Hilbert yang kemungkinan sudah meninggal di dalam ruangan. Galois pun dilanda perasaan bingung. Ia harus memilih antara mempublikasikan penemuan postulat Goldbach milik Hilbert atau mempublikasikannya dengan menggunakan namanya sendiri. Tanpa rasa bersalah, Pascal mengambil kertas itu lalu membuangnya ke sungai. Galois pun marah lalu berkata bahwa dunia sudah menunggu solusi untuk masalah yang tak terpecahkan selama lebih dari 250 tahun. Pascal pun menjawab, biarkan dunia tetap seperti ini saja. Dan film Vermet's Room pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Yang mau request film juga silahkan kalian komen di bawah. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film seru selanjutnya. Dan beberapa pelajaran terbaik yang pernah kita pelajari dipelajari dari kesalahan masa lalu. Kesalahan masa lalu adalah kebijaksanaan dan kesuksesan di masa depan. Dadah!